kembali lagi di channel aku, Marjorie Cheng. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Hari ini aku mau review film. Sesuai janji aku, setiap Kamis aku bakal ngepost tentang film secara singkat, padat, dan jelas. Dan film hari ini aku barusan selesai nonton tadi, dan itu adalah Don't Breathe kedua. Ini posternya seperti yang kalian lihat, ada tokoh baru dan katanya ceritanya tuh bener-bener bagus banget. Dan yes, aku setuju, cerita itu bener-bener bagus, bener-bener banyak banget plot twistnya. Jadi aku bakal ceritakan, and let's go. Di sequel kedua, ini ceritanya setelah 6 tahun dari sequel pertama. Dan di sini tuh kakek sudah punya teman baru, tapi bukan pendamping hidup yang baru ya guys. Jadi adalah seorang anak kecil yang bernama Phoenix, dimana si kakek ini menyelamatkan dia setelah dia tuh rumahnya terbakar habis. Dan akhirnya kedua orang tuanya pun gak tahu di mana, sehingga dia dipungut oleh si kakek dan akhirnya dirawat sampai dia besar gitu. Setelah mereka hidup dengan damai di sebuah kayak di tempat terpencil, di rumah yang nyaman dan benar-benar tertutup, saat si Phoenix ini berumur kayak 6 tahunan gitu ya kayaknya, atau 8 tahun, aku juga nggak tahu. Di situ dia pun berjalan-jalan dengan seorang teman kakek ke kota gitu, kayak ya ganti suasana gitulah ya. Di situ dia ada beberapa gerombolan penjahat yang terkenal suka mengambil organ-organ tubuh dari orang lain. Para penjahat ini mau mengambil Phoenix untuk jadikan kayak target selanjutnya gitu. Sehingga dia pun memburu Phoenix sampai ke rumahnya yang terpencil ini. Dan di situ akhirnya dia pun bertarung dengan kakek gitu lah ya, karena kan dia mau ngambil si Phoenix tuh. Tapi ini benar-benar plot twist sih guys. Di sini plot twistnya ya. Jadi ternyata dia tuh bukan mau mengambil organnya si Phoenix, melainkan si salah satu anggota dari penjahat ini itu adalah ayah Phoenix, yang ternyata ya guys, waktu kebakaran rumah itu ternyata keluarganya nggak mati, melainkan ayahnya itu kayak masuk penjara karena dia dijadikan tersangka atas kebakaran rumah itu. Dan ibunya kayaknya jatuh di rumah sakit tuh gimana, aku nggak tahu. Pokoknya dikiranya udah mati, ternyata Phoenixnya ini orang tuanya masih ada gitu. Dan akhirnya si ayah memutuskan untuk mencari si Phoenix ini. Setelah mendapati si Phoenix ini dibawa kabur kan lah ya. Kan masa ya kakeknya yang udah ngerawat dari kecil sampai gede. Dan kalian tau lah ya, dari sequel pertama kan dia benar-benar sayang banget tuh sama anak ceweknya. Makanya dia tuh benar-benar ngeburu si Phoenix ini. Jadi si kakeknya akhirnya ngejar si Phoenix lagi. Penjahat ini, ya namanya juga penjahat lah ya guys, ternyata dia tuh mau Phoenix bukan karena mau bersatu menjadi keluarga lagi, melainkan dia tuh mau Phoenix karena ada alasan tertentu. Jadi dia itu mau Phoenix untuk memberikan hatinya kepada mamanya. Karena saat kejadian kebakaran itu, mamanya itu organ tubuh di dalamnya tuh hancur, sehingga dia tuh butuh organ tubuh dari kayak saudara atau kerabat biar cocok gitu lah guys. Makanya ternyata ya ampun, ini aku bener-bener waktu nonton kayak marah banget sih. Ternyata bayangkan kan tuh baru ketemu mama ibu kalian, ternyata mau ngambil organ kalian. Akhirnya Phoenix pun dibius ya, jadi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kakek datang menyelamatkan dia gitu ya. Bener-bener kakek ini kuat banget ya guys. Bayangin tubuhnya umur segitu masih bagus banget. Aku sampai kayak wow, gila keren sih. Akhirnya si Phoenix pun selamat, tapi akhirnya di scene terakhir kakek pun sekarat karena setelah bertempur dengan ayah dari Phoenix ini beserta geng-gengnya gitu, dia pun tewas dan terluka cukup parah di bagian bawah rusuknya. Si kakek bilang kalau si Phoenix ini telah menyelamatkan hidupnya, dan akhirnya scene pun berakhir dengan kakek terlelap di pangkuan si Phoenix. Tapi di end creditsnya masih ada ya guys. Jadi aku sempat nunggu dan ternyata ada dong. Jadi di situ skinnya kakeknya belum mati. Jadi kayak tangannya dijilat-jilatin anjingnya gitu. Filmnya berakhir di situ, dan aku sempat baca beberapa artikel karena aku penasaran gimana sih cara produsernya ini, maksudnya apa yang menginspirasi dia buat cerita seperti ini gitu. Jadi aku sempat baca kalau dia tuh ternyata yang buat film Evil Dead. Kalau kalian tahu tuh film horor yang gore gitu ya, kalian tahu. Dan dia tuh cerita kok dia tuh nggak mau buat film yang remake lagi. Maksudnya kan kok Evil Dead gitu kan dia remake, dia tuh mau buat sesuatu yang original benar-benar dari dia sendiri. Karena seperti yang kalian tahu, Evil Dead kan nggak berapa bagus gitu ya ratingnya. Jadi dia beserta timnya gitu mempelajari apa kesalahannya dan mau berkembang lagi dan membawa pelajaran-pelajarannya itu ke film Don't Breathe ini. Makanya Don't Breathe ini benar-benar bagus banget menurut aku ceritanya. Dan dia juga bilang ya kalau dia mau buat sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kan biasanya tokoh utama itu kayak pasti ada nilai plusnya, entah misalnya dia kuat kayak, entah misalnya dia apa kayak gitu ya.
tapi dia membuat tokonya ini ada kekurangan, yaitu dia buta gitu. Jadi dia benar-benar berpikir untuk membuat kekurangan dalam tokoh utamanya. By the way, kalau misalkan perhatikan di film kedua itu, si kakek itu bakal jadi protagonis karena dia itu yang anggapannya diserang gitu lah ya, dia yang kayak jadi korban gitu. Sedangkan kalau di sequel pertama kan dia tuh yang jadi antagonis gitu, dimana dia tuh yang membunuh, yang gimana, pokoknya dia jadi tokoh yang jahat gitu lah, jadi kayak bawang merah gitu. Tapi kalau di sequel kedua tuh dia yang jadi kayak bawang putih gitu, dia yang kayak jadi orang baik gitu. Sequel kedua menurut aku tuh lebih gore, jadi di gore tuh kayak lebih sadis, jadi kayak beberapa adegan kayak misalnya dia membunuh gitu, kepalanya penyok lah, gimana ditunjukin. Mungkin ada unsur Evil Dead-nya di sana lah ya, karena sama-sama produsernya ya. Kalau menurut aku lebih gore yang sequel kedua, kalau yang ke satu kan nggak seberapa ya menurutku. Kalau sequel kedua ini bener-bener gore, jadi kalau misalnya kalian suka gore-gore gitu, silahkan tonton film ini. Dan film itu bener-bener banyak banget plot twist-nya, aku suka banget, kalian harus banget nonton. Sampai di sini aja review filmnya. Kalau aku pribadi aku kasih rating 8/10 karena yes, filmnya itu benar-benar nggak bisa ditebak. Aku sendiri nggak bisa nebak ya, ternyata kalau penjahatnya adalah keluarga dari anak itu. Aku bener-bener kayak waktu itu kayak oke, boleh juga. Jadi kalau misalkan suka film yang mendebarkan ataupun yang ada gore-nya gitu ya, aku suka sih film kayak gini. Aku paling suka film-film yang mendebarkan ya. Kalian bisa tonton Don't Breathe 2 ini benar-benar bagus banget ya. Kalian bisa tonton di internet atau di manapun, di bioskop sudah keluar, silahkan tonton di sana. Kalau kalian sudah nonton, bisa komen di bawah atau minta request aku review film apa, silahkan komen-komen di bawah. Kalau misalnya mau fast respon ataupun yang benar-benar aku balas cepet, kalian bisa ke DM aku aja di Marjun13 atau sini. So thank you and I will see you on the next video. See you!